Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang ciptakan, berikan nikmat pada kita. Sepantasnya kita muji kebesaran dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kita akan membahas surah Ali Imran ayat 110. Surah atau ayat ini merupakan ayat yang barangkali sudah sering kita baca, sering mendengar, bahkan kita sampaikan kepada umat. Tapi ada baiknya kita kembali mengkaji, mentadabburi, merenungkan kandungan ayat ini, seperti yang tadi disebutkan bahwa umat Islam adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Lalu mengapa disebut sebagai khairu ummah atau ummah yang terbaik? Kita buka firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah kalian khairu ummah, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah atau melarang yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu semua beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, maka itu merupakan kebaikan bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang mukmin. Wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Ini surah Ali Imran ayat 110. Kita coba kaji lebih detail tentang lafaz-lafaz yang ada dalam ayat ini. Kuntum khairu ummah, kalian adalah khairu ummah, ummah terbaik dan sebaik-baik umat yang dikeluarkan manusia. Kuntum, kalian. Jadi kuntum ini dari kata kana, ya, fi'il madhinya kana, kalau ada fa'ilnya itu antum maka menjadi kuntum tadi. Nah, kata kana ini memang bisa digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, misalnya kata Rasulullah, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang berziarahlah. Kata kuntu di situ memiliki makna dulu, ya. Al-madhi, tapi juga kadang digunakan juga untuk perkara yang sedang berlangsung, bahkan yang intinya dawam wal istimrar, yang terus menerus, ya. Seperti Allah SWT berfirman, kanallahu ghafurur rahim, Allah adalah Allah maha pengampun dan maha penyayang. Kata kana di situ tidak bisa dijadikan dulu, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ada sebagian memang para mufassir mengatakan bahwa kuntum ini adalah orang yang hadir pada saat ayat ini diturunkan. Siapa itu? Yani
Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka adalah yang dimaksud oleh ayat ini kuntum. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini kuntum ini maksudnya adalah kalian itu adalah orang-orang yang hijrah. Ya. Setelah menyebutkan beberapa pendapat, Ibnu Katsir mengatakan pada Ibnu Katsir was-sahih anna hadhil ayata amatun fi jami'il ummah. Ya. Jadi yang benar menurut beliau bahwasanya ayat ini bersifat ammah, bersifat umum fi jami'il ummah, untuk seluruh umat. Dan ini bukan hanya pendapat dari Ibnu Katsir, tapi juga kalau kita sebagian besar, kalau saya teliti, bagian besar para mufassir memang mengatakan bahwa ayat ini bersifat ammah, bersifat umum, tidak hanya mencakup para sahabat tapi seluruh umat Islam. Kemudian beliau mengatakan kullu qarnin bihasbihi, setiap kurun itu sesuai dengan keadaannya. Wa khairu qurunihim alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu. Tentu sebaik-baik kurun mereka adalah masa di mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Summal ladzina yalunhum, lalu kemudian orang-orang setelah mereka. Bahwa kalau kita lihat kata kuntum ini mencakup bersifat umum dan mencakup seluruh umat Islam. Ini lalu kemudian dikuatkan ya oleh Ibnu Katsir dengan firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 143. Di situ disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah, seperti itulah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasatan. Ya, wasatan tentu memang juga wasat ini bisa memiliki makna khair, khairu ummah, ummah khairah, ummah yang baik. Ya. Ada yang mengatakan umat yang adil, tetapi juga sebenarnya punya kesetaraan makna, karena tentu yang disebut sebagai adil adalah umat yang baik tentu adalah umat yang adil. Nah, maka kata ja'alnakum ummatan wasaton, kami jadikan kalian itu sebagai ummah wasaton, umat terbaik, umat yang adil, tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW, tidak hanya menyangkut para sahabat Nabi, tetapi juga menyangkut seluruh umat Islam. Gitu. Ini juga yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini juga dikutip dalam banyak tafsir. Yang diriwayatkan dari Qatadah, qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu fima haka Qatadah. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala seperti yang diriwayatkan oleh Qatadah mengatakan, ya Yuhannas, man sarrahu ayyakuna min tilkal ummah falyu'addi sartallahi minha. Wahai manusia, barang siapa yang senang dia menjadi bagian yang ada dalam umat ini, yakni umat khair ummah ini, falyu'addi saratallahi minha, maka penuhilah, tunaikanlah syarat yang Allah tetapkan padanya. Atau dari ayat ini. Jadi kalau kita lihat berarti sebenarnya kata ummah ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini itu al-ayatu ammah, ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat ini, seluruh umat Islam. Tetapi tentu saja bukan sembarang umat Islam, tetapi umat Islam ini disebut sebagai khairu ummah itu ada ilatnya, ada penyebabnya, ada perkara yang menjadi sebabnya. Dan inilah dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi, bahwa kalau ingin jadi khairu ummah ya penuhi syaratnya Allah. Apa syaratnya Allah? Syarat inilah yang disebutkan dalam ayat ini berikutnya. Ya, yang dalam ayat disebutkan bahwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syaratnya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Kata khairu ummah, umat terbaik. Kuntum tadi sudah kita bahas. Kata kuntum mencakup umat secara umum. Sekarang apa makna khairu ummah? Ya, khairu ummah. Khair ini adalah merupakan ismu tafdil. Jadi
memberikan makna tafdil atau kelebihan dari atau memiliki makna afdal. Maka di situ afdalu ummah, ai afdalu ummah, umat yang paling utama. Ya. Lalu ada kalimat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, dia bukan sekedar khairu ummah, tapi umat itu memang dilahirkan untuk manusia. Maka Ibnu Katsir mengatakan wal makna annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas. Ya, yang maknanya adalah sesungguhnya mereka itu khairul umam, sebaik-baik umat, wa anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ukhrijat linnas, dia menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Maknanya bahwa kalau dia menjadi umat yang terbaik yang juga paling banyak, paling bermanfaat bagi manusia. Kenapa disebut paling bermanfaat? Ini juga kalau kita lihat menjadi semakin jelas pada bunyi ayat atau kelanjutan dari ayat tersebut. Disebutkan dalam ayat itu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu merintahkan kepada al-ma'ruf, kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan melarang yang mungkar atau mencegah yang mungkar. Kita lanjutkan. Sebelum kita lebih jauh, kita definisikan dulu atau kita pahami dulu apa itu al-ma'ruf. Fal ma'ruf ma arafahu syar'u, ma arafahu syar'u. Jadi yang disebut ma'ruf itu apa yang dinyatakan atau apa yang dikategorikan ma'ruf menurut syara'. Jadi syara' lah yang menetapkan ini ma'ruf, ini baik. Ya, kalau sesuatu dikatakan oleh manusia baik, tetapi menurut syara' itu tidak baik, tentu bukanlah ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf itu siapa penentunya? Asy-syara'u. Ya. Berarti bukan kepada manusia, bukan kepada perorangan, bukan juga banyak orang, bukan suara terbanyak, bukan berdasarkan masyarakat, bukan, tetapi asy-syara'u. Katakanlah misalnya sholat itu adalah perbuatan yang ma'ruf inda syar'i. Menurut syara', sholat itu adalah al-ma'ruf. Maka sekalipun seluruh penduduk dunia mengatakan sholat itu buruk, ya tidak berubah, karena yang itu arrafahu syara'u. Ya. Demikian juga kalau kita lihat ketika puasa, termasuk jihad misalnya, ketika jihad itu dinyatakan dikategorikan al-ma'ruf menurut syara', ya maka itulah yang sekalipun seluruh manusia mengecam, menyebut jihad itu kejahatan karena jihad adalah perang, sementara perang adalah kejahatan. War is crime misalnya, perang adalah kejahatan, misalnya begitu. Maka itu tidak kemudian berubah menjadi mungkar, karena al-ma'ruf ma'arrafahu syara'u. Sebaliknya wal munkar, mungkar itu adalah ma'ankarahu syara'u, sesuatu yang diingkari oleh syara'. Artinya syara' tidak menyetujui, menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Ya, itulah al-munkar. Dengan kata lain, kalau kita lihat baik al-ma'ruf maupun al-munkar ini penentunya adalah syara'. Ya, kalau tidak berdasarkan syara', maka tidak disebut sebagai al-ma'ruf dan tidak sebagai munkar. Nah, dalam ayat ini umat Islam ini disebut khairu ummah itu disebabkan karena mengerjakan dua perbuatan ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan, kalian semua memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Jadi yang ma'ruf ya inda syar'i ma'arafahu syar'u, yang munkar ma'ankarahu syar'u ini diperintah dan dilarang oleh umat Islam. Berarti apa? Umat Islam itu umat yang tunduk patuh dengan ketentuan ma'ruf dan mungkar menurut syara'. Berarti umat ini bukan hanya sekedar mengerjakan yang ma'ruf, bukan sekedar meninggalkan yang mungkar. Lebih dari itu, dia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah, melarang yang mungkar.
Dan itu layak kalau disebut sebagai khair ummah kalau begitu, umat terbaik. Coba bayangkan, kalau misalnya sholat adalah suatu perbuatan yang ma'ruf, ya, perbuatan baik. Kalau ingin orang lebih baik apa? Dia bukan hanya mengerjakan sholat, dia juga memerintah orang lain untuk sholat. Dia bukan hanya mengerjakan puasa, zakat, haji, jihad, dakwah, dan segala macam, tapi dia memerintahkan orang lain melakukan yang sama. Berarti itu yang lebih baik, yang paling baik. Kalau dia mengerjakan perbuatan baik tadi, itu berarti kamilun binafsi. Berarti dia sempurna, menyempurnakan dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian ditambahkan yang kedua, merintahkan orang lain, berarti lebih sempurna lagi. Berarti mukmilun li ghairi, dia menyempurnakan orang lain. Dia tidak puas bahwa dirinya saja yang baik, tidak puas dirinya saja yang mengerjakan kebaikan, tapi dia menginginkan orang lain juga mengerjakan kebaikan. Orang yang meninggalkan tindakan mencuri, merampok, membunuh, berzina, riba, dan segala kegiatan mungkar lain adalah buruk baik. Orang baik adalah orang yang meninggalkan semua kemungkaran tadi. Tapi kalau ingin lebih baik lagi, tingkatannya di atas itu, dia bukan sekedar meninggalkan semua perbuatan buruk dan mungkar tadi, tetapi dia larang orang lain untuk melakukan. Itu kalau kita lihat, ini adalah membuat atau perbuatan ini sebenarnya menempatkan mereka menduduki posisi khairu ummah. Ya. Jadi ini ada satu penjelasan yang juga saya kutip dari berbagai tafsir, disebutkan begini. Wal maqsudu bayanu illati tilkal khairiyah. Jadi penyebutan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini adalah tujuannya apa? Menjelaskan tilka bayanu tilkal khairiyah. Dia menjelaskan bayanu illati tilka khairiyah, menjelaskan tentang ilat, penyebab kebaikan itu. Jadi Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, tidak berhenti di situ. Tidak sekedar kamu umat terbaik selesai. Tapi justru yang lebih penting lagi adalah menjelaskan mengapa mereka itu disebut sebagai khairu ummah. Mereka apakah karena banyak uangnya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, luas wilayahnya? Ternyata bukan. Ya, kalau kita lihat apa yang menyebabkan mereka disebut sebagai khairu ummah adalah ya ta'muruna bil ma'ruf. Jadi ketika disebutkan ukhrijatin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, penyebutan atau tujuan disebutkannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini adalah menjelaskan tilkal khairiyah. Jadi bayanu illati tilkal khairah, menjelaskan tentang ilat atau sebab kebaikan tersebut. Contohnya misalnya dalam satu kalimat kaqaulika, seperti ucapan Anda begini, Zaidun karimun yut'imun nasa wa yaksuhum, misalnya gitu. Zaidun karim, Zaid itu orang yang karim, orang yang dermawan. Kalau cuman Zaidun karim, Zaid itu orang yang dermawan, mungkin orang yang diajak bicara belum mengetahui di mana kedermawanan Zaid. Mengapa Zaid itu disebut sebagai dermawan? Ya. Lalu kemudian kalimat berikutnya diteruskan, yut'imun nas, dia memberikan makanan, wa yaksuhum, memberikan pakaian pada mereka, memberikan makanan pada orang dan memberikan pakaian kepada mereka. Jadi memberikan makanan dan pakaian kepada mereka karena dia yut'imut ta'am, yut'imun nasa wa yaksuhum, tindakan memberi pakaian dan makan itulah yang menyebabkan Zaidun karim, Zaid itu disebut sebagai karim. Jadi demikian juga
ketika disebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka itu merupakan bayanu illati tilkal khairiyah. Jadi itu merupakan penjelasan dari sebab kebaikan tersebut, ya. Mengapa demikian? Li'anna dzikral hukmi makrunan bil wasfil munasibi lahu yus'iru bil illiyah. Karena penyebutan hukum yang makrunan bil wasfil munasibi lahu, yang diiringi dengan sifat yang relevan dengan hukum tersebut, memberitahukan bahwa itulah bil illiyah. Jadi itu menjadi aspek yang menjadi ilat atau penyebabnya. Maka ada satu penjelasan juga, saya kutip perkataan dari Ibnu Katsir mengatakan, qala Ibnu Katsir, wa man lam yattasif wa man lam yattasif bidzalika usbiha ahlul kitabil ladina dammahumullah. Jadi orang yang tidak melekatkan sifat itu pada dirinya, ya, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, usbiha ahlul kitab, ya, diserupakan dengan ahli kitab. Yang ahli kitab itu alladzina dammahumullah, yang Allah cela dengan firman-Nya, ini biqaulihi, dengan kalimatnya. Apa itu? Allah menyebut kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kanu, mereka itu semua dulu, ya, la yatanahawna, tidak saling mencegah, tidak saling melarang, am munkarin, ya, dari kemungkaran, fa'aluh, yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun, ya, maka itu sungguh bisa, sungguh buruk, makanu yaf'alun, ya, apa yang telah mereka kerjakan. Kalau ada kata kana seperti gini, kana, lalu ada fi'il mudhari seperti yaf'alun, makanu yaf'alun, kanu yaf'alun, begini, maknanya itu memberikan makna istimror, terus menerus, ya. Jadi mereka disebut sebagai labi sama kanu yaf'alun disebabkan apa? La yatanahawna am munkarin fa'aluh, karena mereka tidak saling melarang terhadap perbuatan kemungkaran yang mereka kerjakan. Jadi lalu kita lihat mengapa mereka disebut khairu ummah. Sebabnya karena mereka mengerjakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Makna berarti sebaliknya, berarti jika mereka tidak mengerjakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka mereka tidak bisa disebut sebagai khairu ummah, ya. Dan bahkan seperti yang dikatakan, kalau tidak melekatkan sifat tersebut pada dirinya, maka dirinya bukan lagi atau tidak layak menyandang sebagai khairu ummah tadi. Kalau dia orang, ya orang yang terbaik, nggak bisa lagi. Karena apa? Karena orang yang mengerjakan satu, meninggalkan perbuatan al-amru bil ma'ruf wan nahi munkar adalah perbuatan buruk, ya. Dan kalau kita lihat melakukan perbuatan al-amru bil ma'ruf wan nahi munkar itu sangat besar pahalanya. Betapa besarnya kalau kita lihat, ya, dalam Islam ini di antara amal yang memiliki dosa, perbuatan yang pahalanya besar, ya, pahalanya sangat besar. Yang kata Nabi itu, ya, ya kalau kita lihat itu adalah jihad, ya, jihad fisabilillah itu adalah amal yang luar biasa. Tetapi Nabi menyebut bahwa menyampaikan kalimat yang hak kepada sultanin jair, kepada sultan, kepada sultan yang fasik, yang menjadi pelaku
kemungkaran, kejahatan, itu disebut sebagai afdal jihad, jihad yang paling afdal. Padahal jihad itu bisa disebut afdal amal, amal yang paling utama. Tapi ada yang lebih utama lagi dari jihad itu, yakni menyampaikan kalimat hak ya, di depan penguasa yang jair, penguasa yang fasik. Dan kita tahu juga orang yang gugur di medan pertempuran, di jihad, di medan pertempuran jihad fisabilillah, dia adalah termasuk syahid. Syahid fid dunya wal akhirah, syahid dunia bahkan di akhirat. Ya, dia masuk surga tanpa hisab. Tetapi kalau kita lihat ada yang lebih utama lagi. Karena itu disebut sebagai sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Kalau disebut pemimpin para syuhada itu maksudnya adalah keutamaan dia, termasuk balasan yang Allah berikan, pahala yang diberikan. Tentu kalau sudah pemimpin syahid ya berarti dia punya fasilitas pahala di jannah sana, masya Allah luar biasa. Kata Rasulullah, Sayyidus syuhada'i Hamzah wa rajulun qama ila imamin jahil. Jadi penghulu atau penghulu atau sayyid, tuan atau pemimpinnya syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa. Lalu dia fanasah, dia berikan nasihat. Fakatalah, lalu kemudian raja atau sultan itu membunuhnya. Ketika dia memberikan nasihat, atau lamarain fa'amarahu wa nahahu, ketika dia menyampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, yang terjadi bukan dia dituruti nasihatnya, perintah dan larangannya, tetapi justru dia dibunuh, maka dia termasuk sayyidus syuhada. Jadi kalau kemudian ini dikerjakan, wajar jika kemudian Allah menyebut mereka umat ini ketika mengerjakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mereka adalah jadi khairul ummah. Bukan hanya itu, tapi ada lagi yang ketiga, wa tu'minuna billah, mereka beriman kepada kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau disebutkan wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah, ya, jangan dikatakan yang penting iman kepada Allah, tidak harus beriman kepada Quran, tidak harus beriman kepada hari kiamat, tidak harus beriman kepada Islam, tidak, ya. Jadi kalau kita lihat, sekalipun disebut di situ wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah, yang dimaksud adalah beriman kepada semua perkara yang diwajibkan. Imanan muta'alliqan bikulli ma yajibu ayyumina bihi min rasulin wa kitabin wa hisabin wa jaza, yakni beriman dengan keimanan yang berhubungan, yang berkaitan dengan semua yang wajib untuk diimani, baik kepada rasul, kepada kitab, hisab dan jaza. Ya. Jadi jangan ketika disebut wa tu'minuna billah, maka berarti beriman kepada Allah dan semua yang diwajibkan untuk diiman. Ya, ja'lul imani bikulli ma yajibul iman bi imanan billah. Ya, menjadikan iman dengan semua yang wajibkan iman itu keimanan kepada Allah. Ya, cukup disebutkan iman kepada Allah. Ya. Kenapa? Li'anna man amana bi ba'di ma yajibul imanu bihi. Jadi tidak harus disebutkan beriman kepada arkan iman, ya, tetapi cukup disebutkan dengan iman pada Allah. Karena apa? Karena begitu beriman kepada Allah, maknanya beriman juga kepada semua yang lain. Mengapa demikian? Li'anna man amana bi ba'di ma yajibul imanu bihi. Karena orang yang beriman pada sebagian apa yang diwajibkan untuk diimani, min rasulin pada rasul, atau kitabin kitab, atau baksin hari kebangkitan, atau hisabin hisab, atau iqabin atau sawabin pahala dosa pahala, atau ghairi dzalikan semacamnya, lam yu'tadda bi imanihi, ya, tidak dihitung imannya, tidak dianggap iman, ya, kalau hanya bi ba'di,
Jadi kalau orang beriman tidak keseluruhan, hanya iman kepada sebagian, dia iman kepada Rasul, tetapi tidak semua Rasul. Dia iman pada Rasul, tapi nggak beriman pada kitab. Dia beriman pada kitab, tapi hanya kitab tertentu, tidak Injil Taurat, tapi tidak beriman pada Quran dan segala macamnya. Pokoknya ada sebagian, hanya sebagian diimani, sementara yang lain diingkari, maka dia tidak dihitung, tidak lam yu'tadda, tidak dianggap beriman. Faka'annahu ghairu mu'min billah, maka seolah-olah dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau disebutkan wa tu'minuna billah cukup. Ya. Kadang-kadang kalau kita dalam Quran menyebutkan al-iman saja cukup. Kadang-kadang disebutkan wa tu'minuna billah, kadang disebutkan ada sebagian yang lain, misalnya kalau dalam surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kadang-kadang amanu saja nggak disebutkan yang diimani apa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak disebutkan maf'ul bihnya, yang diimani cukup al-iman. Yu'minu alladzina amanu, orang beriman. Ya, yang dimaksudkan adalah beriman terhadap bikulli ma yajibu ayyumina bihi. Jadi dia semua yang wajib untuk diimani. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa yakununa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka mengatakan kami beriman sebagian, kami ingkar sebagian yang lain, dan mereka menginginkan jalan tengah antar itu semua. Mereka itu ulaika humul kafiruna haqqan, mereka yang mengatakan beriman sebagian, ingkar sebagian yang lain, itu adalah orang yang kafir. Mereka adalah humul kafirun, mereka adalah orang kafir haqqan, yang sebenar-benarnya. Dan ini kalau kita lihat semakin jelas kalau kita lihat dalam ayat berikutnya bahwa yang dimaksud iman seperti itu. Walau amana ahlul kitabi lakana khairun lahum. Seandainya orang ahli kitab itu beriman, lakana khairun lahum. Yang disebut amanah di sini, beriman di sini, ai bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa? Mereka mengimani apa yang diturunkan kepada Musa. Mereka iman, mereka beriman kepada Musa. Ya, orang Nasrani beriman kepada Isa dan juga nabi-nabi yang lain. Mereka iman. Tetapi yang pasti mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka pasti tidak beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti mereka beriman sebagian, ingkar sebagian yang lain. Ketika mereka ingkar sebagian dan iman sebagian dan ingkar sebagian yang lain, maka tidak disebut beriman. Coba kita lihat. Walau amana, seandainya ahlul kitabi, seandainya ahlul kitab itu beriman. Maknanya apa? Berarti ahlul kitab itu tidak beriman. Ini namanya harful imtina lil imtina, ya. Itu namanya begitu. Jadi dia tercegah, ya, dia tidak beriman berarti. Tidak beriman sekalipun dia juga beriman kepada Allah, ya, beriman kepada kitab kita yang turun kepada Nabi. Tapi itu tidak menjadikan mereka beriman, karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad dan apa yang turunkan kepada beliau. Nah, jadi ini semakin mengokohkan kata tu'minuna billah, adalah beriman kepada semuanya. Lanjut lagi. Lakana khairan lahum. Ya, sungguh itu adalah kebaikan buat mereka. Nah, ini kembali lagi. Kata khair, kebaikan di sini kalau kita lihat kebaikan dalam dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menganggap kebaikan buat mereka, dan itu dikaitkan dengan keimanan. Jadi kalau kita lihat, ini mengokohkan dalam ayat sebelumnya tadi.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat ini disebut khairu ummah ketika melakukan 3 hal. 1, al-amru bil ma'ruf. 2, wan nahyi 'anil munkar. 3, al-iman billah. Maka seandainya mereka ahli kitab itu amana, mereka memenuhi yang ketiga, lakana khairan lahum, maka sungguh kebaikan buat mereka. Mereka menjadi baik tadi. Ay lakana imanum khairan lahum bi dunyahum wa akhiratihim. Wah, jadi maka keimanan mereka itu baik bagi mereka. Khairan lahum fi dunyahum, di dunia mereka, wa akhiratihim, dan akhirat mereka. Walanadul khairiyatallati dhafarat bihal ummatul islamiyah. Ini saya juga mereka akan beroleh kebaikan yang didapatkan oleh umat Islam ini. Nah, namun nanti kita lihat yang terjadi sebaliknya. Walakinnahum lam yu'minu, namun mereka tidak beriman. Famtanal khair, maka tercegah juga kebaikan itu. Jadi karena menggunakan kata lau, harful imtina, lil imtina itu di situ. Dia tercegah karena dia tercegah syaratnya. Dia jawabnya ini tercegah karena syaratnya tercegah. Mereka tidak beriman, ya maka tidak ada kebaikan buat mereka. Maka mereka ya disebut fihim famtan al khaira fihim limtina'il imani sahih minhum, ya tercegah karena kebaikan itu tercegah pada diri mereka karena tercegahnya keimanan yang benar dari mereka. Wali isarihimid dolalata adal hudaya alal huda, ya dan karena mereka lebih mendahulukan, lebih memilih ad-dolalah, kesesatan dibanding dengan petunjuk. Nah, ini juga kalau kita secara keseluruhan bunyi ayat ini, wal maqsudu min hadal kalam targhibu ahlil kitabi fi hadad din. Ini memberikan tahrib dengan dorongan motivasi buat ahli kitab ini untuk mengikuti agama ini. Lalu kemudian ditulis di akhiri, minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada orang mukmin dan sebagian besar di antara mereka adalah fasik. Nah, ini kalau kita lihat ya, minhumul mu'minun maknanya adalah ay minhum man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Fasadaqo alaihi laqabul mu'min mislu Abdillah bin Salam. Jadi kalau sudah menjadi mukmin, kalau sudah beriman, ya mereka diberi lakop, ya artinya sudah tepat diberi lakop, tidak lagi disebut ahli kitab. Mereka diberikan lakop atau gelar mukmin seperti Abdullah bin Salam. Wa aksaruhumul fasiqun, sebagian besar mereka fasik. Ini saya kutipkan dari tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Jalalain. Fasiqun di sini maknanya kafirun. Gitu. Baik, kita secara umum gini. Oleh karena itu ayat ini secara umum begini. Ini saya kutipkan dari tafsir Al-Munir Abdullah Zuhaili. Yukhbirullahu ta'ala anil umat islamiyah bi anna khairul umam fil wujudil an. Allah SWT mengabarkan tentang umat Islam bahwa umat ini adalah khairul umam, umat terbaik di dunia sekarang. Tetapi ada kalimat selanjutnya yang sangat penting. Madamat ta'muru bil ma'ruf, selama umat ini memerintahkan yang ma'ruf wa tanha 'anil munkar, memerintahkan yang melarang yang munkar. Wa tu'minu billah, beriman kepada Allah, imanan sahihan shadiqan kamilan, iman yang sahih, yang benar, yang shadiqan, yang jujur, kamilan, yang sempurna. Nah ini, jadi mereka benar kalau seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat ada yang menarik dalam ayat ini. Menariknya apa? Kalau ahli tafsir itu dia kata waw, sekalipun secara bahasa itu waw itu lil jam'il mutlak, tidak menunjukkan mana lebih dahulu,
mana yang lebih utama. Tapi menarik ketika Allah menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi iman kepada Allah itu disebutkan justru setelah perbuatan. Biasanya kalau kita lihat dalam Quran itu iman dulu baru perbuatan. Amanu wa aminus solihat, beriman, beramal soleh. Begitu biasanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman pada ghaib, baru mendirikan salat, menegakkan membayar sebagian apa yang menginfakkan sebagian yang Allah rizkikan pada mereka. Biasanya iman, kemudian amal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nah, yang menarik dalam ayat ini justru disebutkan berakhir. Yang terdahulu disebutkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa rahasianya? Ada banyak yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Di antaranya ini saya kutipkan, mengapa disebut atau didahulukan. Wa innama kutimal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar al-iman. Sesungguhnya didahulukannya al-ma'ruf wan nahyu 'anil munkar atas iman, li'annahuma adallu ala bayani fadli muslimina ala ghairihi. Karena keduanya yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar itu adalah adallu ala bayan. Jadi penjelasan yang paling jelas, ya, dalil yang paling jelas, ya, adal, tentang penjelasan keutamaan kaum muslimin atas ghair. Jadi mereka mengapa disebut terbaik, ya karena al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar itu. Ya, kalau seandainya mereka beriman tapi tidak mengerjakan itu, ya tidak disebut al-amru bil ma'ruf wa nahy tidak disebut sebagai khairu ummah itu. Jadi penentu mereka sebagai khairu ummah itu adalah karena al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu yang pertama. Wali annal imana yadda'ihi ghairuhum. Alasan lain karena juga iman itu diklaim oleh selain umat Islam. Jadi mereka non-muslim juga mengaku mereka adalah iman, kami orang beriman, kami bukan orang kafir. Mereka menolak disebut orang kafir. Orang Nasrani Yahudi itu menyebut, mengklaim mereka sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Nah, gitu. Ya, tetapi mereka tidak menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa tadillul khairiyah wal fadilah li hadil ummah, maka khairiyah, kebaikan dan keutamaan pada umat ini, madamat tu'minu billahi haqqal iman, selama mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar, wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, dan ketika merintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Baik, saya ingin ambil beberapa penekanan begini, wanifillah, para hadirin, para pemirsa yang Allah SWT. Begini, coba perhatikan. Jadi berarti kalau kita lihat al-amru bil ma'ruf wan munkar itu perkara yang harus dikerjakan, dan bahkan kalau kita lihat banyak sekali hadis-hadis juga yang mencela umat ini, memberikan ancaman kalau tidak dikerjakan al-amru bil ma'ruf wan nahy munkar. Rasulullah perumpamakan umat yang menegakkan hukum Allah itu seperti penumpang kapal. Ada yang di atas dan di bawah. Yang bagian bawah ketika mengambil ikan, mengambil air, dia naik ke atas, capek, maka dia melubangi bagian. Lau khorokna khorokan lam nu'di man fawqana, katakan bahwa seandainya kami melubangi bagian kami, niscaya kami tidak menyakiti orang di atas kami. Tapi apa yang terjadi, kata Rasulullah, ya, lau tarokuhu jami'a halaku jami'a. Lau taroku halaku jami'a. Seandainya mereka membiarkan orang yang melubangi kapal itu, niscaya akan tenggelam semua. Ya, tapi kalau mereka mencegahnya, akhudu aidihi, dia cegah tangan mereka untuk melakukan melubangi kapal itu, apa yang terjadi? Maka akan najau jami'a, semua akan selamat. Jadi kalau kita lihat ini, dan gini, sebelum saya coba tutup, saya ingin tegaskan begini. Amal ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya
baru akan sempurna kalau umat Islam punya daulah khilafah. Kalau umat Islam tidak punya daulah khilafah, tidak akan bisa dilakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar secara sempurna. Coba kalau tidak percaya. Kalau sekarang misalnya ada katakanlah minuman keras, bisa tidak kita mencegah? Bisa kita melarang? Kita paling hanya sebatas melarang dengan lisan kita, tapi tidak bisa menghilangkan. Kalau kita coba misalnya mencegah, melakukan dengan tangan, justru kita yang ditangkap, dianggap mengganggu dan segala macam. Tapi beda kalau ada kekuasaan, ada sultan, dan sultan didasarkan kepada syariat Islam, itu daulah khilafah, maka akan bisa menghilangkan kemungkaran itu. Coba kalau kita pikirkan, mengapa orang bisa minum khamr? Jawabannya karena ada yang jualan khamr. Kenapa ada orang jualan khamr? Karena diizinkan. Kenapa bisa diizinkan? Karena ada pabriknya. Pabriknya diizinkan. Siapa yang mengizinkan? Penguasa. Siapa yang jualan? Yang mengizinkan? Penguasa. Andai penguasa tidak memperbolehkan orang jualan, orang jualan tangkap, penjarakan, hukum misalnya. Orang mendirikan pabriknya, tangkap, hukum, kasih takzir, cambuk misalnya. Orang nggak akan berani. Jadi kalau kita lihat, mengapa orang makan kemungkaran? Ya karena memang dibiarkan oleh penguasa, dibiarkan oleh kekuasaan, dibiarkan oleh negara, bahkan difasilitasi oleh negara. Jadi kalau kita lihat, berbagai macam kemungkaran itu seperti itu. Demikian juga ma'ruf. Ya, misalnya sekarang kalau kita lihat ya, tentang riba, tentang kemungkaran tidak terhitung jumlahnya. Demikian juga misalnya sholat. Kita sekarang puasa misalnya, banyak muslim yang tidak berpuasa. Siang-siang anak muda-muda yang kelihatan badannya kekar itu, mereka makan di warung-warung. Ini kemungkaran, kita tidak bisa mencegah kalau dengan omongan saja. Tidak bisa melakukan tindakan tangan, tidak bisa. Padahal kalau ada negara dengan mudah, orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan tanpa udzur, tangkap, berikan takzir. Orang yang tidak sholat, takzir. Kalau dia malas, bahkan kalau madhab Syafi'i itu harus dihukum mati kalau dia tidak mau bertobat. Ya, apalagi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dihukum mati karena dia murtad, dianggap karena dia mengingkari kewajiban Allah SWT. Ini semua tidak bisa kita lakukan. Berbagai macam hal yang ma'ruf tidak bisa kita perintahkan kecuali dengan lisan. Kalau dengan lisan itu apa artinya? Lisan itu artinya hanya mereka yang percaya dengan omongan kita. Yang tidak percaya tetap saja tidak puasa, tetap saja tidak sholat, tetap saja tidak menutup aurat, tetap saja mereka zina, tetap saja mereka minum khamr, tetap saja mereka melakukan riba dan segala kemungkaran yang lainnya. Berarti apa? Umat ini tidak akan pernah menjadi khairu ummah yang sesungguh-sungguhnya kalau tidak ada daulah khilafah. Maka kalau ada orang yang menolak daulah khilafah, sesungguhnya dia menolak, menghalangi, mencegah umat Islam menjadi khairu ummah.